Halo guys, gimana nih kabarnya? Masih aman-aman aja kan? Kali ini nge-reviewin mau bahas Call Me By Your Name yang rilis tahun 2017. Film ini disutradarai Luca Guadagnino serta dibintangi Armie Hammer dan juga Timothée Chalamet. Call Me By Your Name adalah film yang bertemakan LGBT. Agak berat ya bahasanya, tapi cerita nggak melulu soal kisah kasih gay ya guys. Film ini juga ada nilai kehidupan antar tokoh utamanya. Selain itu, kasih sayang orang tua juga ikut mewarnai alur cerita. Tanpa lama-lama lagi, langsung disimak. Call Me By Your Name berlatar tahun 1980-an di sebuah wilayah negara Italia. Film ini menceritakan seorang pemuda berumur 17 tahun bernama Elliot. Papanya Elliot seorang profesor di bidang arkeologi. Suatu hari mereka kedatangan mahasiswa dari Amerika bernama Oliver. Dia datang buat ngebantu penelitian papanya Elliot. Sosok Oliver ini punya otak yang lumayan encer, tubuh tinggi tegap, dan wajah yang ganteng. Kesan pertama Elliot agak kurang suka sih sama Oliver ini. Dia nganggep Oliver orang yang arogan. Suatu ketika Oliver ngikut main bola voli. Saat ngeliat Elliot, Oliver datang dan ngasih pijetan di pundak Elliot. Karena nggak nyaman, Elliot pun pergi. Tanda-tanda nih. Esok harinya dikala mereka berjemur, Elliot iseng-iseng main gitar. Karena saking merdunya, Oliver yang lagi asik berjemur terkesima. Seketika dinding tebal Elliot runtuh dan ngajakin Oliver buat dengerin dia main piano. Oliver pun dibuat terkagum-kagum oleh Elliot ini. Malam pun tiba saat Oliver asik goda cewek di pesta dansa. Di kejauhan, Elliot dengan teliti ngamatin mereka. Karena nggak betah lama-lama nyaksiin kemesraan Oliver, Elliot pun pergi ngajakin berenang Marcia. Tiba waktunya sarapan. Elliot cerita sama papanya kalau semalam hampir aja enak-enak sama Marcia. Oliver yang denger kayak gimana gitu, cemburu kali. Wih, gila sih, terbuka banget ya cerita gitu-gituan sama orang tuanya. Saat Oliver lagi nggak ada di rumah, Elliot iseng pergi ke kamar Oliver. Dia kayak kagum gitu sama kebiasaan Oliver. Sampai-sampai dia ngambil sempak Oliver dan naruh di kepalanya. Malam hari saat mati lampu, emaknya Elliot bacain sebuah cerita klasik. Di cerita itu ada seorang pangeran yang mencintai seseorang tapi ragu buat ngutarain. Di akhir cerita, ortunya Elliot bilang kalau punya unek-unek mereka siap buat dengerin keluh kesah Elliot. Paginya Oliver pergi ke kota. Elliot pun dengan senang hati ngikut. Sampai tiba waktunya Elliot ngutarain perasaannya sama Oliver. Oliver kayak ogah-ogah tapi mau gitu. You saying what I think you're saying? Mungkin dia mikir kalau nggak pantas mereka ngejalin suatu hubungan. Ya, secara di zaman itu hubungan sesama jenis masih tabu di Italia. Selain itu, selisih usia yang jauh antara Oliver dan Elliot juga ngebuat semua itu jadi rumit. Karena nggak kuat nahan hasrat, Elliot pun nyium mesra Oliver. Mantap. Nyampe rumah ada jamuan makan yang dihadiri rekan orang tua Elliot. Tiba-tiba, Elliot mimisan guys. Oliver panik dong. Dia kayak ngerasa bersalah gitu. Apa mungkin karena ulahnya tadi siang? Saat nemuin Elliot di dapur, Oliver coba ngobatin dengan mijet kakinya.
dan dilanjut dengan kecupan mesra di kaki Elliot. Semenjak kejadian itu, sikap Oliver jadi berubah. Dia kayak ngindar gitu sama Elliot. Elliot yang kadung jatuh cinta ya gelisah dong. Di kala penantian itu, dia ngajak Marcia buat jalan-jalan ke kota. Di akhir jalan-jalan mereka, akhirnya Elliot pun berhasil enak-enak dengan Marcia. Tapi hati Oliver masih gelisah. Sampai-sampai dia nulis surat sama Oliver buat nemuin dia. Esoknya Elliot nemuin kertas balesan Oliver. Oliver ngajak buat ketemuan tengah malam. Seneng dong si Elliot. Siangnya Marcia datang buat nemuin Elliot. Karena cuaca lagi panas-panasnya, Elliot ngajak Marcia berenang. Dan tak lupa mereka enak-enak lagi. Malam pun tiba ketika Elliot datengin kamar Oliver. Mereka sama-sama nyurahin perasaan masing-masing. Dan cerita kalau sebenarnya tuh Oliver jaga banget si Elliot ini. Dia tuh nggak mau ngerusak atau buat Elliot nyesel. Kagum sih sebenarnya. Dikala perasaan yang datang tanpa permisi, logika masih jalan juga si Oliver. Hari berganti dan dilewati keduanya dengan mesra. Satu waktu Elio metik buah peach dan iseng dibuat mainan coli. Maklum, jiwa muda lagi membuncah. Sampai-sampai buah buat bahan coli. Gak terasa waktu kepulangan Oliver ke Amerika sudah tiba. Elio jelas sedih dong. Gimana gak sedih? Kadung jatuh cinta. Tapi papa mamanya nyuruh Elio buat nganterin Oliver ke kota. Wih, kesempatan nih. Di kota mereka bebas nunjukin perasaan masing-masing. Sampai tiba keberangkatan Oliver ke Amerika. Saat kepergian Oliver, si Elliot kayak hancur berkeping-keping. Bahkan buat pulang pun dia perlu dijemput sama emaknya. Dikala kesedihan Elliot karena ditinggal pergi Oliver, papanya nasihatin Elliot kalau perasaannya sama Oliver itu adalah anugerah dan gak semua orang bisa ngerasain. Jadi gak usah disesali atau dipendam, biarkan mengalir seperti biasa. Salut sih sama keterbukaan keluarga ini. Gak semua bisa terima loh kalau anaknya belok. Saat perayaan Hanukkah, Oliver nelpon dan ngabarin kalau dia bentar lagi mau nikah. Hancur dong hati Elliot. Dia pun meratapi kesedihannya dengan duduk jongkok di depan perapian. Film selesai. Cukup panjang ya. Ya gimana lagi, 2 jam lebih cuy durasi filmnya. Tapi nggak ngurangi esensi dari cerita film ini. Seorang pemuda yang sedang mencari jati dirinya. Dan walaupun ceritanya tentang LGBT, scene-nya juga nggak seronok-seronok amat. Malah penggambarannya kelihatan elegan banget. Dan yang membekas saat adegan ketika papanya nasihatin Elliot yang lagi galau-galaunya ditinggal Oliver. Gak semua orang tua loh dengan legowo nerima hal di luar wajar dari sang anak. Dan di situ orang tuanya ngomong banget sih. Dan gak nentang. Sekian dulu alur film kali ini. Ciao.